Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih atas kedatangannya. Di sini sebelum kita mulai seperti biasa, saya tidak mengaku menjadi guru, ya. Karena guru kita yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai ilmu. Jadi kita di sini bersama-sama duduk belajar sebagai muridnya Allah Ta'ala melalui junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perguruan kita ini ingin kembali saya jelaskan bahwa perguruan kita mengajarkan akidah tauhid Islam yang merupakan dasar daripada agama Islam itu sendiri, ya. Jadi dalam pendalaman ini diharapkan umat mempunyai dasar yang kuat untuk nantinya menjalankan ilmu syariat. Oke, saya jelaskan di sini agar yang baru mengikuti tidak bingung apa yang diajarkan di perguruan kita. Jadi di sini memperdalam akidah di agama Islam, ya, bukan mengajarkan yang lain-lain. Tetap di koridor ajaran akidah agama Islam. Dan pendalaman itu diperlukan agar kita lebih dekat, lebih paham, lebih mengenal Allah Ta'ala dengan jalan kita mengenal diri sendiri, ya. Karena di dalam diri manusia Allah menitipkan 7 sifat mulianya agar dikenal oleh hambanya, ya. Jadi nanti kita akan dituntun untuk mengenal diri dahulu supaya kita tidak lupa bahwa makom kita tetap menjadi makom hamba yang baik, makom kehambaan. Jadi bukan menjadi makom ketuhanan, tidak menjadi Fir'aun yang kedua yang mengaku menjadi Allah Ta'ala, ya? Jadi kegunaan daripada ilmu mengenal diri agar kita lebih rendah hati, agar kita paham bahwa kita ini tidak mempunyai daya upaya apa-apa, ya? Dalam keseharian kita ini dibantu oleh Allah melalui Rasulullah setiap hari, setiap detik, setiap waktu kita selalu bersama Allah dan Rasulullah. Maka dari itu
penting sekali untuk memahami, mengenal jati diri kita, bahwa kita ini berasal dari cahaya Nur Muhammad. Ya. Jadi kita kembalikan lagi asal badan kita yang tadinya dari cahaya, kita usahakan menjadi bercahaya kembali. Ya. Karena tanpa kita mengenal diri, ketika kita menjalankan ilmu syariah, mengkaji ilmu syariah, maka kita akan lupa. Ketika kita lupa dengan yang mempunyai ilmu, disitulah sifat takabur, sifat sombong akan muncul. Paham ya? Situ. Makanya di sini murid kita bekali untuk mengenal diri pribadi agar lebih banyak. Yang pertama tadi rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Yang kedua banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika murid sudah mengenal ilmu jati diri, maka diharapkan murid akan selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa dekat dengan Rasulullah. Ya. Karena itu hal yang paling penting di akhir zaman sekarang. Ya. Mencari keselamatan dunia akhirat. Ya. Karena tanpa akidah yang kuat, syariat akan sia-sia. Pintar belajar ilmu fikih, nahwu, shorof, dan kitab-kitab yang lainnya, tanpa ada makom kehambaan di situ, maka ilmu itu akan malah meracuni yang mempelajarinya. Meracuni menjadi sifat yang takabur, merasa paling pintar, merasa paling benar. Akhirnya sibuk dengan ilmunya, bukan sibuk dengan amalannya. Jadi di sini mari kita kaji bersama. Bagi yang baru mempunyai 3 nama suci, yang nanti diamalkan, tidak perlu takut. Nanti kita jelaskan. Tiga nama suci ini di dalam perguruan merupakan proses kejadian diri kita, bukan merupakan bacaan mantra atau bacaan ilmu, bukan ya. 3 nama suci kita. Yang diharapkan apa? Dengan membaca 3 nama suci ini dalam pemahaman proses diri kita. Maka di sini yang di awal perguruan kita ini mempunyai batas penerangan hanya untuk murid. Maka ini kita kasih garis, selain murid tidak mendapat hak untuk mendapatkan penerangan. Di sini bekal murid yang baru masuk di perguruan, kita mempunyai amalan arti kata tiada. Bukan Nabi Adam alaihissalam. Ini kita ambil ilmu katanya. Adam berarti tiada. Lalu dengan kehendak Allah, Allah mengundang kita datang ke dunia, maka Allah mengadakan kita melalui perantara ayah dan ibu. Ketika mengumpulkan rasa rasa ayah dan rasa ibu berkumpul di
alam kesucian atau rahim ibu. Kita memahami, kita paham bahwa kita dulunya tiada, lalu Allah mengadakan kita, dijadikan badan jasmani yang nantinya dipersiapkan menjadi pembungkusnya rohani, dipersiapkan wadahnya dulu. Setelah 4 bulan terbentuk badan jasmani, baru Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam badan jasmani. Badan rohani merupakan tajalinya Nur Muhammad, batin bercahaya. Maka bayi sudah mulai bisa bergerak-gerak, sudah menyala. Paham ya? Kita jangan takut ya, Mas. Mbaknya yang baru ya. Jadi kita jangan takut. Bukan kita mengaku menjadi Nabi Muhammad, bukan. Karena junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi yang terakhir, penutup segala Nabi dan Rasul, rahmatan lil alamin. Kita ambil maknanya Muhammad batiniyahnya, seperti ini. Paham ya? Yang ketiga, ini hati-hati, kita memahami bahwa ketika bayi tadi berumur 9 bulan 10 hari, bayi ini tadi yang dalam kandungan, ketika sudah siap lahir ke alam dunia, di alam bumi, maka Allah menyempurnakannya dengan menitipkan 7 sifat mulianya, menjadi sempurna insan kamil. Di dalam ruh Allah menitipkan 7 sifat maknanya, Jadi 7 sifat inilah milik Allah Ta'ala, seperti hidup, mempunyai ilmu, melihat, mendengar, berucap, mempunyai keinginan dan kehendak, qudrat iradat, itu miliknya Allah. Dan ini sifat kita yang sesungguhnya. Makanya kalau paham sifat kita, sekarang jangan banyak tingkah, banyak berdiam, seperti itu. Sadar nih, ini sifat kita ini. Makanya tidak perlu lagi kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Sifat hayat, hidup, ditiupkan Allah melalui ruh, badan kita menjadi hidup. Sifat ilmu, pengetahuan dititipkan ke dalam ruh, jatuh ke badan kita, akhirnya kita bisa berilmu. Sifat penglihatan dititipkan di dalam ruh, akhirnya mata kita ikut bisa melihat. Jadi sebetulnya yang melihat mata kita sifat penglihatan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah sadar, kita jaga 7 sifat ini, Berarti ini kan miliknya Allah Ta'ala, paham ya? Nah, hati-hati, ini pinjaman. Jadi kita di mana duduknya? Kita makhluk cahaya, asalnya dari Nur Muhammad, batin kita. Setelah 3 nama suci ini, maka murid dibekali dengan amalan sholatul daim. Sholatul daim ini merupakan ibadah rohani, ibadahnya Muhammad, batin kita. Jadi ketika kita, terutama ibu-ibu, ketika datang bulan, ketika berhalangan, itu tetap bisa menjalankan sholatul daim, karena ini ibadah
rohani. Yang tidak boleh adalah ibadah jasmani. Ibadah 5 waktu tidak boleh, baca Al-Quran tidak boleh. Oke. Ibadah rohani terus kita jalankan. Oke, setelah disempurnakan dengan 7 sifat, Allah menitipkan pula yang dinamakan nafsu 4. Maka di dalam diri kita sudah komplit dengan 3 nama suci dan nafsu 4 sempurna. Oke. Karena nafsu 4 ini Allah titipkan untuk membantu tumbuh kembang kita hidup di dunia kita ini. Oke. Alwamah membantu tumbuh kembang badan jasmani. Oke. Pintu masuknya alwamah melalui mulut kita. Oke. Makanya alwamah ini cahayanya gelap. Oke. Karena alwamah ini unsurnya asalnya daripada anasir tanah. Oke. Alwamah ini anasir daripada tanah. Makanya kalau tanah menumbuhkan tanam-tanaman dengan kehendak Allah Ta'ala, kalau alwamah ini membantu tumbuh kembang manusia. Paham ya? Alwamah ini sifatnya baik, tapi saking lamanya tidak kita bimbing, maka alwamah mempunyai sifat serakah. Oke? Serakah mengumpulkan harta benda dunia, takut miskin, takut lapar. Oke? Obsesi dengan kekayaan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala tadi. Oke? Maka ketika kita bekerja, saya harapkan bekerjalah dengan beribadah. Jadi ada yang tanya, jadi kita tidak boleh kaya kah? Ya boleh, tapi kaya yang mempunyai keberkahan. Bagaimana caranya? Kita bekerja jangan mempunyai ambisi, nafsu. Bekerja silahkan, tapi di dalam bekerja kita perbanyak ibadah kepada Allah karena hasil Allah yang menentu, bukan kita, bukan pikiran kita. Paham ya? Nah, manusia syariatnya hanya bekerja, yang menentukan Allah Hidup boleh berencana, hidup boleh mempunyai planning, tetapi setelah mempunyai rencana itu ditaruh, sudah bekerja saja, jangan diangan-angan. Nanti depan harus berhasil, harus sukses, harus punya ini itu. Jangan. Bekerja aja. Paham Itu yang memperkeruh pikiran kita, akhirnya banyak lupa kepada Allah Bekerja aja. Sudah punya planning, sudah, tidak apa-apa. Planning ditaruh, perbanyak ibadah. Kalau memang kita mempunyai rezeki kaya, pasti Allah berikan tanpa kita kejar. Harus percaya rezeki. Sama yang menciptakan kok tidak percaya, kan aneh manusia ini. Kan seperti itu. Alwamah, takut, lapar, serakah, menumpuk harta benda. Lalu amarah merupakan unsur dari anasir api. Mempunyai cahaya merah. Sifat api ialah egois.
tidak mau direndahkan, tidak mau dihina, tidak mau disakiti, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Inilah nafsu amarah. Nafsu amarah ini membantu manusia untuk mempunyai kekuatan, dan dia berada di dalam otot, rambut, tulang, dan sumsum kita. Kalau yang tadi amarah ini berletak di daging, kulit, dan di dalam urat-urat kita. Kalau darah termasuk di dalam nafsu amarah, Makanya amarah ini pintu masuknya di telinga. Kalau kita mendengar kata-kata yang tidak baik, jangan dimasukkan ke hati, tapi kenyataannya selalu masuk di hati. Paham nggih? Maka Allah menciptakan telinga itu 2 pasang. Kalau tidak baik keluarkan, kalau baik masukkan ke dalam maka akan menjadi ilmu, memperindah adab, akhlak, budi pekerti kita. Seperti itu. Kalau mendengar sesuatu yang tidak baik, keluarkan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Sifat pendengaran ini miliknya Allah Ta'ala, harus kita jaga. Kalau masuk ke hati berarti kita tidak menjaga, kan situ. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, itu tanda bahwa hati kita masih kotor. Kita memang rendah, kita berasal dari anasir tanah, awal diciptakan di dunia. Dari cahaya berproses turun ke tanah dahulu, baru kita diciptakan. Maka wajar kita direndahkan, wajar kita dicaci. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Jangan merasa paling baik, jangan merasa paling alim, jangan mudah sakit, jangan mudah sakit hati. Kalau kita direndahkan orang, kita disepelekan orang, kita dihina orang, biarkan saja. Itu merupakan kehendak Allah untuk menguji keimanan kita. Asal kita ridho, asal kita ikhlas, tidak apa-apa saya direndahkan, tidak apa-apa saya dihina, memang itu pantas untuk kita. Yang hanya patut dipuji kan Allah Ta'ala. Manusia apa yang mau dipuji? Ingatin ini, mau dibilang alim, yang punya ilmu nyatanya Allah Ta'ala, mau dihargai, yang hidup ya Allah Ta'ala. Paham ya? Kok mengaku pintar, mengaku alim, mengaku paling benar itu loh. Selanjutnya ialah sifat supiyah. Supiyah ini merupakan sifat yang menuntun manusia untuk memiliki sifat khawatir, sifat takut, sifat was-was, jangan-jangan salah-salah, takutnya. Supiyah itu yang menyusupi kita daripada sifat-sifat seperti itu. Jangan dituruti, karena Allah dan Rasulullah selalu bersama
kita. Paham ya? Jangan-jangan takutnya kalau nanti kayak apa. Paham ya? Nggak boleh kayak gitu, seperti itu. Kita harus percaya dengan yang menciptakan kita. Masalah rezeki, sudah saya katakan, kita hidup ini Allah yang mengundang kita di dunia ini, bukan kehendak kita. Makanya nggak usah khawatir masalah rezeki, asal mau bergerak. Allah perintahkan kita untuk bertebaran mencari rezeki. Mencari saja. Yang menyediakan Allah, yang memberikan Allah. Nah, disuruh mencari aja. Kan seperti itu. Itu masalah rezeki. Masalah kesehatan, Allah sudah menjamin kita. Adanya sehat merupakan ujian keimanan bagi kita, di mana kesehatan itu bermanfaat atau tidak bagi keimanan kita. Dikala dahulu sehat, banyak ingat atau banyak lupanya, tinggal itu nanti balik aja. Kalau di masa muda banyak sehat, banyak lupanya. Dikala tua Allah berikan rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, ya jangan putus asa, jangan marah-marah, jangan maunya sembuh saja. Nah dulu masa sehat tuh banyak ingat kan, banyak lupa sama Allah. Kan seperti itu. Orang itu ketika sudah paham, maka masalah akan selesai. Orang sakit yang tak kunjung sembuh, kalau paham, pikirannya tidak sakit pula. Pikiran akan menjadi tenang karena paham. Dengan sakit itu Allah memberi ampunan. Dengan rasa sakit itu Allah memberikan kesempatan pintu taubat kepada kita. Gitu loh. Makanya dulu sebelum menjadi murid, ujian cobaan tidak ada umpamanya. Ketika jadi murid, lah kok ujian cobaan bertubi-tubi nih datang ya. Sampai heran murid ini. Jangan-jangan saya ini salah ini. Jangan-jangan saya ini tidak kuat. Bukan seperti itu. Ketika Bapak Ibu, adik-adik belum belajar ilmu di perguruan, Bapak Ibu dibiarkan sama Allah Ta'ala. Dibiarkan, disegerakan kehidupannya, disegerakan kenikmatannya, disegerakan keduniawiannya. Ketika Bapak Ibu adik-adik masuk di dalam perguruan, disitulah Allah mulai cinta kita, Allah mulai sayang kita. Maka Allah tidak ingin menyiksa hambanya nanti di akhirat. Disinilah tempat Allah mengampuni kita. Ketika ada ujian, cobaan, harus diterima dengan ikhlas. Itu semua tidak lain kehendaknya Allah Ta'ala. Kembalikan ke dalam ilmu. Semua yang terjadi, yang datang kepada kita, entah itu yang baik ataupun itu yang tidak baik, itu merupakan kehendak Allah Ta'ala. Dan semua kejadian itu Allah memberikan hikmah di dalamnya. Jadi jangan melihat ujian, cobaan, masalah itu tidak. Semua baik, asal kita mampu mengambil hikmahnya dari semua keadaan itu. Intinya jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Semua yang terjadi itu intinya Allah menginginkan kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala.
Karena sifat manusia ini, ketika manusia belum jatuh ke dasar kesengsaraan, belum mencari Allah. Allah ini terakhir pokoknya. Allah ini terakhir pokoknya. Kalau bisa mengandalkan manusia, mungkin Allah ini tidak dipakai mungkin. Nah, ketika manusia sudah angkat tangan semua, manusia sudah tidak bisa diharapkan, baru mencari Allah Ta'ala. Luar biasa indahnya manusia. Kan seperti itu. Ini Allah nih terakhir pokoknya, baru mencari Allah Ta'ala. Ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu menolong saya. Ya kemarin-kemarin apa tidak nolong kita Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi jangan ada rasa takut, was-was. Kalau ada rasa takut, was-was masuk ke dalam hati kita, berarti itu supiyah yang bekerja. Supiyah ini ya. Supiyah ini kesukaannya melihat gemerlapnya dunia, barang yang mewah-mewah, barang yang bagus-bagus, kenyamanan hidup. Maka badan jasmani jangan dimanja dengan serba mewah. Badan jasmani jangan dibiasakan yang serbanya nyaman. Mau nyaman nanti di akhirat. Di sini tempatnya sakit dulu. Kita mencari ridhonya Allah Allah. Mau tidur nyaman, hidup nyaman, nanti di akhirat. Di sini nggak ada yang nyaman. Nyaman sebentar nggak nyaman lagi, nyaman sebentar nggak nyaman lagi. Kaya terus nggak mungkin juga. Pulang nanti juga semua dilepas. Naik mobil masuk kuburan ya. Bangun rumah mewah di kuburan ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Hidup itu asal cukup, berkah, utamakan ibadah. Sekarang dikalkulasi umur kita berapa, nanti sampaikah kita ke depan nih, umpamanya umatnya Rasulullah nih ditarget 75 tahun umpamanya, kira-kira sampaikah kita segitu. Nah, jadi umur kita berapa, ke 75 itu tinggal berapa, yang berlalu itu sudah kita dekat sama Allah Ta'ala kah belum, sudah ada bekal kah kita belum. Jadi hidup yang umur tinggal sisa sekarang detik ini syukuri, itu loh maksudnya. Jangan mikir besok kayak apa. Banyak betul angan-angan manusia ini ya. Panjang betul angan-angannya ini besok ingin begini, ingin begitu Sekarang detik ini syukuri Perbanyak sholatul daim, merasakan keluar masuknya itu adalah rahmatan lil alamin kepada kita. Kita sudah kaya dengan keberkahan dari Allah karena materi bukan tolak ukur keberhasilan kita. Seperti itu. Jadi detik ini bersyukur kepada Allah. Rasakan setiap embusan napas bahwa dialah Allah yang menghidupkan kita, dialah Allah yang memberikan kekuatan kita, dialah Allah yang menjamin rezeki kita, dialah Allah yang memberikan kenikmatan penglihatan, kenikmatan pendengaran, kenikmatan ucapan, kenikmatan gerak dan diam kita. Nah, lalu mana nikmat yang kita ingkari? Nah, kalau tidak bersyukur, paham ya? Nah, yang jadi masalah sekarang, banyak umat yang lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lupa mereka. Taunya bersyukur itu kalau dapat uang, dapat barang. Nah, yang terlihat zahir mata kita baru alhamdulillah rekening masuk gajian klinting, alhamdulillah. Ditunggu-tunggu ini jar, sebulan jar. Ya Allah ya Rabbi,
Nah, terus yang keluar masuk ini dianggap apa ini? Nah, kita setiap hari minum teh, sarapan nyaman, tidur nyaman, bangun guring nyaman. Nah, itu bukan nikmat ya kira-kira ya? Ya itu nikmat luar biasa. Nah, ini diajari bersyukur sama Allah Ta'ala. Nah, loh nyamannya nih nikmati, nanti Allah berikan tambahan kepada kita. Apabila kita bersyukur, Allah akan menambah, melipat gandakan rezeki kita, kesehatan kita, istiqomah ibadah kita. Semua kan mau kaya. Nah, semua kan mau hidup mendapat keberkahan. Semua kan mau istiqomah dalam ibadah. Semua mau, karena sifat manusia ini fitrahnya bersih, suci. Kan seperti itu. Manusia menjalankan kesalahan, kekilapan itu karena belum ada bimbingan rohani. Maka di sini pentingnya kita belajar di majelis, dibimbing kita menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, yang diridhoi Allah Ta'ala. Jadi jangan bersedih, ada masalah sedikit sudah perasaan kiamat aja dunia pokoknya. Yang lebih penting kita pegang Allah dan Rasulullah, keselamatan kita nanti lah. Di dunia nanti sampai di akhirat. Biasa saja manusia itu mempunyai masalah itu biasa saja. Namanya juga manusia hidup di dunia, apalagi keluarga. Ada aja guncangan, ujian, cobaannya. Yang penting kita menurut dengan kehendak Allah Ta'ala. Turuti aja, ikuti. Seperti air mengalir, nah kita jalani aja. Jangan larut dalam kesedihan. Itu pesan saya. Kalau larut dalam kesedihan, ibadah kita akhirnya terbengkalai. Kalau ibadah terbengkalai, akhirnya kita jauh dari Allah Ta'ala. Kalau jauh, makin gelap, makin jauh pertolongan dari Allah Ta'ala. Santai aja, enjoy aja. Nah, bawa dalam tenang. Tidak kiamat Pak, nggak ada masalah tuh. Asal Allah dan Rasulullah selalu bersama kita. Makanya di sini dikatakan 3 nama suci berarti pemahaman bahwa kita selalu billah dan bi Rasulillah. Paham dong maksudnya? Rasul itu ada 2. Rasul yang zahir merupakan panutan kita, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan seluruh umat, merupakan rahmatan lil alamin, manusia sempurna, manusia pilihan Allah Ta'ala yang menyempurnakan cahaya Nur Muhammad, diwujudkan Allah menjadi junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah umat ini harus mencontoh adab, akhlak, tabiat, budi pekerti yang luhur. Itulah Allah sudah menurunkan menjadi rahmatan. Beruntung para sahabat bisa melihat beliau. Kita ini Bang, nah harus bersyukur pula kita mendapatkan warisan iman dan Islam. Makanya kalau kita merasa umat, merasa kita ini mempunyai figur suri tauladan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin syafaat Rasulullah, ya ikutilah ajarannya yang baik dan benar. Orang beragama Islam harus adab budi pekertinya mengikuti Rasulullah. Jangan menjalankan sholat tapi sifat tabiat kita kasar, seperti marah-marah. Diberi ujian cobaan sudah gelap aja pokoknya sudah. Nah
kemana-kemana kah kayak orang kebingungan tuh nah. Ada Allah Rasulullah tuh nah, ya Allah. Tenang, tetap tenang. Pasti ada jalan Bang, Allah pasti menolong. Gak usah khawatir. Oke? Kalau sudah paham ini, yang paling berharga bukan harta dunia, bukan keluarga, bukan anak istri. Hanya Allah dan Rasulullah yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena itulah yang paling setia menemani kita. Belum lahir kita disayang, dibentuk. Sudah lahir kita terus dibimbing sama Allah dan Rasulullah. Setiap gerak kita, setiap ilmu yang dititipkan kepada kita, setiap penglihatan yang menjadi ingatan kita merupakan kasih sayang Allah yang dimasukkan ke dalam Rasulullah dan akhirnya disalurkan kepada hambanya. Billah bi Allah, billah bi Rasul, billah itu nah tidak disyukuri. Gak usah jauh-jauh, bersyukur itu dengan nafas kita isi dengan ibadah Muhammad batin. Hidup akan menjadi tenang, tentram. Gak usah takut yang macam-macam, jangan takut yang aneh-aneh. Tidak perlu sekarang setelah belajar kita takut diteluh orang, gak perlu takut kita disantet orang, tidak perlu kita takut disalahi orang. Kalau kita berdagang, insya Allah aman saja. Tidak perlu kita takut lagi yang namanya ilmu-ilmu hitam. Paham ya? Semua Allah Rasulullah yang meliputi kita. Makanya pentingnya belajar ilmu ini agar kita paham bahwa kita tidak jauh dari Allah, tidak jauh dari Rasulullah. Jadi di sini pentingnya kita belajar adab budi pekerti agar kita memahami bahwa ilmu kita ini bukan hanya didengar saja, bukan hanya untuk hafalan saja, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dirasakan itu sholatul daimnya, rasanya itu dirasakan. Rasa yang mana yang dirasakan? Yang suci, yang bersih, itu yang dirasakan. Rasa yang suci, yang bersih itulah nanti yang akan membersihkan kita. Jadi keberhasilan murid tergantung daripada murid itu sendiri. Kunci sudah diberikan semua, Maka di dalam perguruan kuatkan lagi ibadah zahir kita. Sholat 5 waktu yang tadinya tertinggal, minta tolong diperbaiki. Yang tadinya subuh itu susah bangun, tengah malam berdoa kepada Allah, ya Allah bantu hamba, beri kekuatan hamba untuk menjalankan sholat subuh. Karena pertolongan dari Allah ini sangat kita perlukan. Kalau Allah tidak ridho, kita tidak bisa bangun itu. Makanya janganlah kita merasa bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah dan Rasulullah. Kita berdiri sholat saja, ketika mengucap takbiratul ihram, itu kita sudah mengakui bahwa Allah lah yang maha besar. Kalau sudah Allah maha besar, jadi dalam hati jangan ada yang lain daripada Allah Bertakbir Allahu Akbar. Sandalku depan tuh kayak apa ini? Nah, hutangku kayak apa? Masalahku kayak apa? Nah, sholat tuh kemana-mana pikiran aneh, betul tuh
Ya Allah ya Rabbi, sholat aja, masalah itu nanti Allah yang membantu menyelesaikan, asal kita menurut dengan kehendak Allah Ta'ala. Paham kita ini lah, sudah kita mengucapkan Allah Maha Besar, jadi ya jangan memasukkan dunia ke dalam hati ketika sholat kita. Itulah, jangan membawa kesedihan, jangan membawa kegembiraan, bawa dalam ketenangan. Ketika sholat, bibir mengucap ayat-ayat suci Al-Quran, hati diam sediam-diamnya menghadap Allah Ta'ala. Sudah, jangan kemana-mana hati ini, tidak boleh. Paham ya? Nah, disitulah pula kita akhirnya memahami bahwa ibadah ini tanpa ridhonya Allah kita tidak bisa menjalankannya. Sepintar apapun manusia, Allah yang mendayakannya. Yang membuat pintar siapa? Allah Ta'ala. Ketika manusia membaca satu ayat Al-Quran, ketika Allah mencabut ingatannya, maka lepas namanya ilmu itu dari dalam diri kita. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, nanti suruh ngulangi lagi lupa. Berarti itu dilepas ingatan kita. Maka ilmu dikatakan ingat. Kalau tidak ingat berarti tidak berilmu. Maka itu kita harus tawaduk, rendah hati. Makanya sering saya mengawali bahwa saya mengatakan saya bukan guru. Supaya apa? Kita semua paham, kita semua sadar. Jangan merasa alim. Kita ini sama aja bang, semua ini. Yang membedakan kita di hadapan Allah iman takwa kita. Biarkan kita tidak terkenal di bumi, biarkan saja. Gak perlu kita terkenal di bumi, tidak perlu kita banyak dikenal orang, asal kita terkenal di langit saja. Terkenal kita di para malaikat. Ketika seorang murid nanti di akhirat menyebut pembimbingnya, menyebut yang nanti menjaminnya ketika di majelis dulu, semua sudah paham. Karena nanti yang di akhirat yang diciduk nih yang memimpin, yang membimbing, itu yang dipegang dulu, bukan bapak ibu adik-adik. Aman pokoknya. Tapi ya minta tolong seperti itu, demi keselamatan kita sendiri, demi kemajuan kita sendiri. Ilmu yang sedikit ini amalkan, maka Allah akan menambah ilmu kita. Dikatakan ilmu laduni, ilmunya Allah yang tanpa proses, tanpa membaca. Kita memahami. Kayak apa kita ini menembus tebalnya tembok, menembus jauhnya jarak, kok tahu? Ladunilah milik Allah Ta'ala, turun di dalam hati hambanya yang bersih suci, yang selalu bergantung kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak memerlukan asbab menurunkan ilmunya. Allah saja menciptakan manusia tanpa ayah bisa, tanpa ayah ibu, apalagi ada ayah ibunya. Ringan saja asal kita mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, memperbaiki ibadah, memperbaiki adab ini. Kita hamba ini jangan mengatur Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ingin begini begitu, aku ingin seperti ini seperti itu, aku harus begini begitu. Diaturnya Allah Ta'ala. Belajar kita tahu adab sama Allah tuh yang baik-baik. Kita hidup aja dengan bantuan Allah, dengan Rasulullah. Perbanyak sholawat, karena sholawat sesungguhnya itu sampai juga kepada Allah Ta'ala. Masa kita tidak cinta sama Rasulullah?
sedang Rasulullah yang membimbing kita. Masa kita tidak cinta sama Rasulullah? Nanti Rasulullah yang memberikan syafaat kepada kita. Siapakah hakikat Muhammad? Nanti di akhirat baru dibuka. Kalau saya buka di sini ya tidak ada cerita. Allah tidak membolehkannya. Maka dikatakan Allah dan Rasulullah tidak pernah berpisah. Allah dan Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan. Rasulullah bagian daripada Allah, tapi Rasulullah bukan Allah. Makanya kita harus paham diri kita. Kalau kita sudah merupakan makhluk insan kamil sempurna bercahaya, maka tolong dijaga. Dijaga amaliyah adabnya. Amaliyahnya berarti kita harus banyak bersyukur. Caranya bagaimana? Bersyukur di dalam batiniah kita harus banyak menjalankan sholatul daim. Bersyukur di zahiriyah harus kita perbanyak berbuat amal kebaikan. Seperti itu kepada siapa saja, tidak usah pilih kasih. Ada orang di jalan kelelahan, kalau kita naik motor sendirian ya dibawa, apalagi kalau orang tua diantarkan, kasihan umpamanya. Ada orang kehausan di jalan, ya dibelikan minuman. Ya seperti itu. Ada teman saudara yang kesusahan, kita beri nasihat yang baik. Paham ya? Jadi berbuat kebaikan itu tidak terbatas hanya kepada materi saja. Bisa dengan memakai tenaga, bisa dengan memakai pikiran, Dan kalau mempunyai niat membantu, jangan sekali-kali ditunda. Kalau ditunda nanti nggak jadi itu. Hal-hal yang baik jangan ditunda, justru harus disegera. Berarti itu Allah memberi kesempatan kita untuk beramal ibadah yang baik. Paham ya? Amaliyah adab. Kita harus menjaga yang namanya cahaya kita agar tidak redup lagi. Paham ya? Caranya bagaimana? Jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban yang sudah Allah turunkan kepada kita. 5 waktu ya jangan ditinggalkan, diperbaiki 5 waktunya. Sunah-sunahnya dikerjakan kalau bisa. Perbanyak zikir dalam hati, tidak perlu pakai hitungan tasbih. Kalau mengucapkan zikir dalam hati diresapi, Allah, Allah, Allah. Tidak perlu hitungan, karena berzikir itu kita mengingat. Karena mengingat itu bisa kita rasakan dengan perasaan, bukan pakai hitungan. Kalau kita berzikir dengan hitungan, berarti kita mempunyai tujuan, berarti kita mempunyai keinginan. Zikir 100 kali agar lancar rezeki. Zikir 200 kali agar selamat dunia akhirat. Asal kita selalu dekat dengan Allah aja, insya Allah. Perbanyak berzikir, karena zikir Allah ini merupakan ringkasan daripada Asmaul Husna. Sekian banyak itu diringkas menjadi Allah. Dari 99 itu diringkas menjadi Allah. Allah. Nah, dirasakan Allah. Oh, Allah yang menghidupkan saya. Allah yang memberikan kekuatan saya. Allah yang kasih sayang kepada kita. Nah, Allah terus. Akhirnya di dalam kita bangkit kesadaran seperti itu, maka lama-lama akan timbul mahabbah atau cinta, rindu. Orang kalau sudah cinta, orang kalau sudah rindu,
ringan menjalankan sholat itu, ya. Sholat itu malah ditunggu, azan tuh nggak ditunggu, ya. Jadi orang tuh nggak perlu sebetulnya disuruh-suruh, dipaksa-paksa, ayo sholat, ayo sholat. Ya percuma kalau berdiri dengan rasa terpaksa. Paham gak? Orang menuju kepada Allah kok terpaksa, kan aneh. Paham gak? Perbaiki sholat 5 waktu, perbanyak sholatul daim, perbanyak zikir hati, ya. Perbanyak sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang paling berjasa kepada kita. Tanpa Rasulullah, tanpa junjungan Nabi besar kita, kita tidak akan mengenal kepada Allah Ta'ala. Tanpa junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan ada. Paham ya? Jadi setelah paham ini, yang kita himbau kepada murid selalu menjaga kesadaran bahwa kita selalu bersama Allah, kita selalu bersama Rasulullah. Maka dengan hidupnya kesadaran seperti itu, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan, ya. Kalau sampai sendiri, bukan itu sampai sendiri, ya. Tetap dalam liputannya Allah dan Rasulullah, ya. Jadi sekian dulu. Terima kasih kajian ini. Insya Allah kita tutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Sahabatullah, Assalamualaikum ya Abul Basir, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Terima kasih. Kalau ada salah kata, salah ucap, kilap saya, mohon maaf, mohon ridhonya. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Semoga ilmu ini menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kekilafan kita. Al-Fatihah. Nanti setelah istirahat, ketika ada yang ingin bertanya, masih bingung dengan pelajaran, nanti kita tunggu. Sekian, terima kasih.